Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita ketemu lagi di podcast Smart and Cyber Cool SMK PGRI Kota Tangerang. Hari ini kita ketemu bintang tamu. Dia mantan ketua OSIS, cowok, ganteng, gagah, berani, luar biasa ya. Dia jauh dari Serang gitu kan. Kita sambut aja langsung ya guys. Ini dia Jidan. Hai Dan. Hai Pak, gimana nih? Gimana ini? Gimana kabarnya? Sehat lah. Ya, perjalanan sini dari Serang Dari Serang sejam lah ya. Dari Sejam, jam 9. Lumayan, Jam 9, jam setengah 9. 9 ya, dari setengah 9. Masuk bis, sampai sini setengah 10. Sejam. Mantap. Terus gimana? Sibuk apa nih? Gini aja lah, kuliah kan. Lagi Covid, Oh iya bener ya. kuliah nggak Kuliah online ya? kuliah online. Oh, kuliah online. Lagi libur juga. Ya paling ke Serang gabut-gabut aja lah. Sekarang gabut-gabut aja. Nih Dan, kan banyak audiens yang pengen tahu nih, kamu di PGRI itu alumni tahun berapa sih? Alumni 2019. 2019 ya? TKJ. Jurusan apa? TKJ? Teknik Komputer Jaringan. Ah, mantap. Gimana sih? Bisa ceritain nggak tuh? Gimana kamu pengalaman di sekolah tuh? Pengalaman banyak sih ya pengalaman mah kalau diomongin, wah asik banget itu, bisa 2 hari 2 malam. Syukuran 2 hari 2 malam. Syukuran, oke banget sih. Paling ngomongin progres PGRI aja kali ya. Iya. Keren nih kan, dari infrastruktur udah Fasilitas mantep banget ya. lah, fasilitas. Dari gedung udah bagus banget, Hmm. toilet udah baru, terus tingkat udah nambah. Dulu udah masuk pagi semua sekarang ya? Masuk pagi semua. Masuk pagi semua, dulu masih sekarang. sip-sipan dulu. Kalau berangkat sekolah, Sip gitu. kalau berangkat sekolah siang tuh perang dulu sama debu itu di jalan. Oh gitu. Panas sampai sekolah dekil. Jadi dari rumah rapi, Dari rumah rapi sampai sekolah dekil. Sampai sekolah tidur doang aja. udah bluak Kacau ya. gitu. Parah. Sampai sekarang ada podcast kan. Keren banget lah. Sebagai sarana aplikatif. Membantu lah, sangat membantu. Mau bantu ya. Orang-orang yang ingin mengapresiasikan alumni-alumni Iya. Otoko, memberi edukasi kayak ya. Betul. Beri Gitu kan. pengalaman. Emang ya harus kayak gitu sekarang kan. Jadi biar kita mempromosikannya juga luar biasa. gitu. Inovatif ya. Inovatif. Harus itu. Tapi prestasi nih, ngomong-ngomong soal sekolah kan di PGRI, prestasi gimana prestasi? Prestasi itu ya paling bagus ya beasiswa dulu. Pertama kelas 1 masuk sini ternyata juara umum kan, jadi dalam satu jurusan itu yang ranking 1 di jurusan itu juara umum dapat beasiswa 6 bulan. Iya, beasiswa tuh Nah, SPP dulu ya, saya dapet free ya. Free SPP 6 bulan. Ya lumayan lah, 6 bulan free SPP, tapi dari rumah dapat terus. Dapat terus. Dapat terus. jadi jahatnya tuh kamu tuh kagak pernah bilang sama orang tua gitu ya? Nggak bilang. Tapi ketahuan. Oh, tapi ketahuan. Ada suratnya kan? Oh, iya bener. Suratnya ketahuan. Gagal dah tuh. Gagal Jangan ditiru lah. Jangan guys, jangan ditiru. Tapi kalau untuk beasiswanya atau untuk menjadi juara umumnya itu wajib ditiru, bener nggak ya? Ditiru itu. Ya kan harus belajar giat Harus. apa segala macam, Cuman bener nggak? kesannya jangan lah. Ya jadi kalau yang nilep-nilep itu jangan. Nah, kacau itu. kamu kan udah lulus 2019, kemudian ikut SNPTN ya, bener ya? SNMPTN. Nah, SNPTN itu kamu lolos dapat jurusan apa tuh? Dapat kampus di mana? Jurusan hukum, Untirta, Universitas Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa di Serang. Enggak, kamu kan dari TKJ. Terus kenapa bisa nggak bisa ngambil hukum, guys? Tuh. Jadi kemarin tuh yang Bu Anda bilang tuh kalau misalnya melenceng nggak apa-apa, yang penting apa namanya masih ada berkaitan gitu kan. Kaitan, Tapi ya? kalau ini TKJ kaitannya sama hukum apa? Itu sebenarnya licik-licikan aja sih. Licik-licikan. Oke-okean apa gimana nih? Licik-licikan kita naro ibarat naro lamaran lah. Lamaran di pas apa ya istilahnya? Kalau ini PPDB kali ya kalau sekolah ya. Iya. Benar. Kalau kampus tuh SNPTN, jadi kita ngelihat peluang dulu tuh. Kira-kira nilai kita berapa, sanggupnya di mana, sama ngelihat apa namanya? Calon lawan-lawan kita lah, saingan kita, paling nggak dari saingan. teman sekelas, dari kebetulan waktu itu teman kelas saya nekat tuh kan, yang ikut-ikut ngambilnya universitas-universitas yang ternama lah, Iya. dan lumayan jauh di luar provinsi, Iya. kan kansnya lumayan berat tuh. Betul. Tadinya juga saya mau ikut, pas detik-detik terakhir saya pikir-pikir, wah ini bakal bahaya nih.
Akhirnya bakal susah tuh ya, bakal susah tuh. itu pokoknya. Bakal susah tuh. Ilmunya itu rasionya itu kalau misal SMK aja itu udah bakal kalah sama SMA kan. Betul, betul. Persentasenya lebih kecil lah diterima. Terus kalau keluar provinsi juga lebih kecil juga. Berkurang juga tuh rasio keterimanya. Karena kan saingannya Ya, Indonesia ya. saing Indonesia. Hampir seluruh Indonesia Terus ya. akreditasi sekolah sama track record. Iya. Track record itu dilihat juga alumni-alumni sebelumnya yang udah masuk situ berapa itu juga jadi penilaian. Jadi pas detik-detik akhir saya lihat-lihat kalau ini di universitas ya kira saya pilih Untirta, kalau fakultas ya emang saya udah Dari dulu. Dari dulu tuh. udah dari pengen dulu, tuh. udah pengen. Di hukum. Udah pride lah. Maksudnya ngambil jurusan hukum bukan di hukum ya? Ambil jurusan hukum. Ambil jurusan hukum ya? Iya, kebetulan di Untirta itu penerimaan hukumnya itu paling banyak. Paling banyak di antara fakultas-fakultas lain. Iya. Jadi kalau nggak salah itu penerimaan SNMPTN itu sekitar 255 orang. 150 orang. 150 orang. 150 orang. Kalau yang lain-lain itu Yang keterima ya? Yang keterima. Yang keterima 150 orang, Yang terus keterima. yang daftar? Yang daftar kalau nggak salah sekitar 10 ribuan. No, berarti benar. 10 ribuan. Karena kan nggak salah. Iya kan benar. Ya kan kalau nggak salah berarti benar dong. Iya, saya yang salah itu mah. Iya benar. Salah. Oke, 10 ribuan, 150 itu kalau di itu kan ada semacam apa ya? Semacam database gitulah. Ini peminatnya berapa, terus daya tampungnya berapa. Itu kita harus pinter-pinter juga naro. Nah, itu di Untirta itu banyak tuh kan daya tampungnya besar. Saya taruhlah di pilihan pertama. Iya. Kebetulan waktu itu juga Pak Aib itu Kepsek ya, kepala sekolah sempat nginfoin juga di Universitas UPI Purwakarta, jurusan pendidikan TI. Nah itu peminatnya 0. Nggak ada yang minat tuh. Belum ada peminat. Belum saat ada itu, peminat. belum ada peminat. Nah karena ibaratnya itu apa ya? Bukan ini saya lah, bukan Basic. basic Bukan basic basic. juga sih. Apa ya? Bukan keinginan saya lah. Oh gitu. Tapi karena saya mau kuliah kan. Bukan saya passion amat lah, bukan ya, passion bukan ya. passion. Nah. Karena saya maunya kuliah, saya taruhlah itu di pilihan kedua karena kalau pilihan pertamanya nggak lolos, ini kan keduanya lebih besar. Jadi yang di UPI ini bemper. Ya, bemper lah, cadangan nih. lah. Yang TI ini bemper. Terus Cadangan. Alhamdulillahnya keterimanya di peringkat pertama. di sana. Di Untirta. Oh, di Untirta, Fakultas yang Hukum. di hukum. Di pilihan pertama. Setelah saya telusuri ke teman-teman, rata-rata teman-teman di Fakultas Hukum Untirta tuh naruhnya Untirta di pilihan kedua. Oh. Jadi buangan semua tuh ke Untirta. Oh, Buangan gitu. nggak lolos dari pilihan pertama di Untirta itu pilihan kedua. Kebetulan saya naruhnya kan Untirta pilihan pertama tuh. Iya. Jadi alhamdulillah saya jadi prioritas tuh. Oh, gitu. Masuk duluan. Padahal teman-teman yang lain tuh nilai rata-rata rapotnya jauh sama saya. Saya itu nilai rata-rata rapotnya kalau nggak salah 88. Dari kelas 1 sampai semester 1 sampai semester 5 88. Gitulah, licik-licik dikit lah. Harus pinter-pinter. Jadi gini, Dari keluar. jadi apa namanya? Kamu tuh jadi jodoh, ibaratnya jodoh kedua jadi orang pertama gitu kan, Iya. yang diutamakan gitu kan. Jadi Diutamakan. yang pertama jadi nomor 2 kan gitu. Soalnya yang lain-lain nyari apa? Fakultasnya nyari di univ-univ yang ya ibaratnya udah punya nama lah. Ambis lah buat di universitas ternama padahal nggak ngaruh juga. Iya sih. Nggak ngaruh. Kebetulan Untirta juga kan akreditasinya A juga kan. A. Mereka pada apa namanya naruh di pilihan kedua, ya alhamdulillah saya naruh di pertama. Jadi saya masuk. Iya, Ada benar. anak PGRI itu yang angkatan saya SNMPTN ada 3 di Fakultas Hukum Aduh. Untirta. Widi ya? Widi sama Widi, sama siapa satu lagi? Puput, ada anak MM. Oh, Puput. Puput Adela, ya. Itu dia SNMPTN juga. SNMPTN. SNMPTN juga. Kayaknya SBMPTN nggak ada yang ngambil ke sana dah. SNMPTN ya? SBM nggak ada. SNM itu angkatan saya ada 13 atau 14 orang gitu. Yang lolos ya? Yang lolos ke Untirta, ke Fakultas Hukumnya 3. Saya juga kaget nih. Keren juga sekolah gua, 3 orang masuk sini jalur SNM kan. Kayak berarti mereka licik-licik juga. Iya. Tapi emang oke-okean juga sih ya. Oke-okean Tapi juga. emang rezeki juga, emang Pinter-pinter lah. rezeki juga. Jangan ambisius sama kampus-kampus ternama harus di sana keren. Betul. Harus merantau jauh. Jadi guys Realistis aja. nggak harus kampus ternama ya. Yang Ya. penting
kamu udah passionnya udah di situ, ya udah ikutin aja gitu kan ya. Itu sih tergantung kita ya. Iya. Prosesnya kan ada di kita. Kalau kita mau berproses mah dimanapun jalan aja. Nggak perlu di kampus-kampus ternama. Daripada kampus-kampus ternama yang ada di sana kita malah jadi minder kan ngelihat Iya bener. orang-orang yang lain. Mending kita jadi apa ya, menonjol di yang biasa-biasa aja lah. Iya. Tapi kita kapasitasnya ada di situ. Nggak perlu memaksa. Mendingan jadi pemain bintang di klub kecil daripada Iya, jadi dari pemain cadangan di klub besar. gitu. Bener-bener. Tapi gimana di Untirta? Asik gak di sana? Jurusannya gimana? Terus kegiatannya apa di sana? Dan Kalau di Untirta sih asik banget ya. Ibaratnya kan, kalau saya kan emang orangnya organisatoris ya, suka berorganisasi. ya kan mantan ketua OSIS juga Ya, kan? iya mantan ketua OSIS. Dan karena di sekolah ini organisasinya ibaratnya terbatas lah, bukan terbatas sih, maksudnya aman lah gitu. Dalam konteks zona nyaman lah kan, sekedar ya ini pengelolaannya standar. Iya. Ketika di kampus, saya berorganisasi. Jadi udah punya basic ya? Kebetulan di Fakultas Hukum juga kan, emang berorganisasinya emang kenceng, nyari relasi segala macam kan. Kalau kita nggak pintar nyari relasi, mati kita. Iya. Zaman sekarang orang dalam itu lebih penting. Iya, bener. Yang penting ada orang dalam. Yang penting ada orang dalam. Mau kita skillnya pas-pasan, yang penting ada orang dalam. Ada orang dalam, cari relasi yang banyak-banyak, berbaur. Awal-awal itu masih minder lah. Minder ya? Kan karena saya nyebrang juga kan. Iya. Ibaratnya saya juga nggak ada basic hukum gitu IPS kan. nggak ada. Iya, Di IPS kan nggak ada sejarah doang di sini. Iya benar. Ya kan, ngeliat di kelas lagi materi, temen-temen gue pinter-pinter amat nih. Bacaannya udah berat-berat itu. Bacaan udah idealis-idealis lah, udah pada idealis. Iya. Aduh, udah ke kiri-kirian, ada yang Maksudnya ke kiri-kirian gimana? Lampu sen. busen. Bacaannya udah berat-berat lah pokoknya lah. Buku-buku yang berat yang sempat dilarang negara udah pada baca semua. Akhirnya di situ saya kepantik tuh. Gue nggak bisa nih, karena temen-temen gue udah maju. Akhirnya dari situ saya rajin baca tuh di kampus saya. Mulai rajin baca. adaptasi tuh ya? Mulai adaptasi, rajin baca, berbaur sama orang-orang yang emang secara keilmuan lebih udah mumpuni lah ya. Nggak mumpuni sih, lebih dulu tahu dari saya kan. Iya. Belajar, akhirnya saya ya bisa menyeimbangi di situ, Betul. nggak mundur lah, karena saya sadar diri kan saya di situ nyebrang samudra itu mah. Iya benar. Jauh banget dari saintek ke sosum, dari teknik komputer ke hukum. Bener. Udah bener-bener jauh. Jauh banget itu mah, bukan jauh lagi. Terus saya sadar kan. Tapi emang kalau ngomongin fakultas itu emang udah keinginan sih, emang udah saklek gitu. Iya, Bahkan saya ke fakultas hukum itu, daftar fakultas hukum nggak ngomong ke orang tua sebenarnya. Tiba-tiba keterima aja. Toto keterima aja. Toto keterima, Tinggal kasih fakultas orang hukum. tua, nih mak, nih pak, Iya. nih formulirnya, Iya. tanda tangan. Bangga nih, pertama bangga. Habis bangga, kok hukum? Kenapa hukum? Iya. Karena pengennya apa, TI ya? Karena banyak TI, ngelanjutin lah. Iya benar. Paling enggak ya kalau punya dasarnya gitu kan. Iya, kalau orang tua saya masih mikirnya hukum itu prospek kerjanya masih berat lah. Iya benar. Padahal enggak juga. Semua bidang udah butuh hukum sekarang. Iya benar. Rumah sakit butuh hukum, bank butuh hukum. Benar. Orang-orang kecil butuh hukum kan. Iya. Jadi ya pelan-pelan ngerti lah orang tua. Ya biar ada tekanan juga sih. Tapi kan kalau di hukum nanti setelah lulus dia akan ngambil ini lagi nggak sih? Kayak kalau Konsentrasi. kedokteran kan iya. Ya, kalau ambil. kedokteran kan ngambil spesialis nih. Iya. Gitu kan. Nanti kamu mau ngambil spesialis yang notaris apa yang itu? Kalau di Pengacara. Untirta itu dia jadi sistemnya dari semester 1 sampai semester 6 itu umum. Oh, umum. Hukum secara umum. Hukum Nah, secara nanti umum, semester 7 itu konsentrasi. Kalian ngambil skripsinya mau di bidang apa? Itu kan ada Iya. ada pidana, hukum perdata, hukum internasional, administrasi negara. Satu lagi tuh hukum tata negara. Jadi jadi secara umum tuh udah dipelajarin semua. Tapi kurang satu tuh. Apa? Hukum aku mencintai kamu. Waduh. Gitu. Itu nggak ada tuh ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Bisa buat pertimbangan kali ya. Lanjut. Jadi nanti kalau kita udah memenuhi semua prasyarat itu, mata kuliah semester 1 semester 6 kita mulai kejuruan, konsentrasi di semester 7. Jadi udah masuk deh tuh ya.
Tapi sebenarnya semester Pos-posnya. kampus juga beda-beda. Ada yang emang dari semester satunya udah di Dikelompokkan ya, peta-petain ya. dikelompokkan Kalau mau ya. HTN ya ambilnya hukum ATN. Kalau mau Hmm. pidana. Kalau di Untirta kebetulan dipelajarin semua. Pas semester atas udah mau skripsi baru diambil. Ntar jadi misalnya hukum pidana, jadi sarjana hukum pidana begitu. Jadi biar nggak salah jurusan ya. Biar nggak salah jurusan. Ya menerka-nerka lah. Iya, jadi kan kalau misalnya di awal dia dibebasin nih, kan jadi tahu nih mana nih pos-posnya ya kan. Kira-kira cocok di mana nih? Cocok di mana nih gue gitu kan. Prospeknya kemana nih? Bener ya kan. Depannya. Soalnya kan Hukum pidana kayak apa iya, gimana. ada yang emang hukum, ada yang gimana ya? Ada beberapa konsentrasi hukum tuh emang harus secara spesifik belajarnya, nggak bisa secara umum. Nggak bisa asal ya. Nggak bisa asal emang. Jadi harus dipelajarin semua cocok-cocokan lah. Cocok-cocokan. Malah di situ ada ketimpangan tuh antara satu konsentrasi lain. Ada yang satu konsentrasi peminatnya banyak banget, Iya. ada yang dikit banget di situ. Ah. Pokoknya di situ tuh pinter-pinter juga lah dari prospek kerjanya. Bener. Memang yang sebenarnya yang paling sulit tuh apa sih? Hukum pidana apa hukum apa? Kalau secara apa nih? Secara materi deh. Secara Materi materi pelajaran ya? Iya, secara materi pelajaran. Kalau saya sih subjektif, kayaknya HTN sih. ATN apa tuh? HTN itu hukum tata negara. Hukum tata Jadi, negara. ya politik lah, Mhm. kayak gitulah. Politik kan ahli-ahli tata negara tuh, Iya. itu lumayan rumit. Iya. Lumayan rumit sama perdata. Kalau perdata itu rumit tapi mencakup keseluruhan kehidupan pribadi. Kayak hukum apa namanya? Notaris itu kan perdata Iya. tuh. Notaris terus ya masalah-masalah pribadi tuh perdata itu hitungannya. Perdata ya. Waris, hukum nikah, hukum adat. itu Tapi perdata. memang kalau yang masuk universitas hukum itu emang harus jadi pengacara atau enggak tuh, Dan? Enggak, kan prospeknya banyak lah. Ada legal korporat itu apa ya? Legal korporat itu di perusahaan biasanya. Iya. Ada kan alumni OSIS tuh udah di legal korporatnya Bank BRI itu siapa tuh saya lupa tuh. Oh gitu. Ada tuh dia udah Jadi dia kayak apa ya? penasehat lah. Penasehat hukum gitu Penasehat ya, penasehat hukum ya. di perusahaan. Ada juga yang bikin, kan kalau perusahaan kan misal ada perjanjian-perjanjian sama apa dia yang Betul. bikin. Terus kalau pengacara ya ada pengacara, kan ada juga jaksa, ada hakim, Ah. PNS kan di Kemenkumham. Nah, itu kan emang karena memang udah pengacara gitu kan. udah pengacara. Itu juga pengacara juga ada sekolahnya lagi. Sekolah. Jadi ya, nggak tok setelah S1 selesai hukum dia langsung jadi pengacara enggak kan? nggak, paling kalau jadi tim pengacara mungkin, cuman jadi pengacaranya dia harus ibaratnya apa ya? Kayak sertifikat lah, sertifikat profesi. Ya kan kayak guru juga kayak gitu kan. Iya, betul. Dokter gitu harus ngambil itu dulu setahun, kalau nggak setahun apa 2 tahun, setahun deh kalau nggak salah. Tapi pusing nggak tuh ngapalin pasal-pasal tuh? Emang harus? Apa gimana Tapi tuh? itu sebenarnya stigma yang salah tuh buat saya tuh. Emang Ngapalin pasal-pasal itu dihukum enggak? Iya, karena kan memang banyak audiensi yang bilang gue nggak mau masuk Iya, hukum lah gitu pusing kan, ya, karena gue pusing pusing lah. harus menghafal gitu kan, apalagi hafal pasal-pasal deh tuh ya kan. Saya juga awalnya mikir gitu, gimana nih apalin gue kurang nih. Iya. Pas saya masuk ternyata enggak, itu ngalir aja gitu. Oh. Jadi ketika kita lagi studi kasus apa nih, misalnya kasus kriminal pemerkosaan lah gitu. Iya. Itu kan yang kita lihat cuman pasal pemerkosaan. Yang ntar apa sendiri. Oh. Jadi kita belajar hukum apa, ntar pasalnya ini ya apa sendiri, Iya, nggak ada apalah. jadi sesuai sama permasalahannya ya Sesuai kan. sama permasalahan, Jadi nggak harus pasal. lu harus sebelum lulus hafal semua pasal tuh. Enggak, itu Satu buku tebal. Berapa ribu pasal harus kita hafal. Makanya repot juga ya. Udah repot banget itu. Itu salah satu stigma yang salah tuh. Emang banyak sih berkembang di masyarakat kan kayak gitu ya. Masuk Makanya, hukum, iya, masuk apalin hukum tuh harus ngapalin pasal apa segala macam. Udah, Tapi enggak ya. Enggak lah. Itu mah pinter-pinter kita aja lah. Iya. Makanya. Kasih motivasi dan buat teman-teman nih yang kelas 12 sekarang kan udah mulai pendaftaran nih dan udah mulai keluar nih dia nomor-nomornya nih gitu kan untuk masuk fakultas-fakultas yang mereka inginkan gitu kan. Kasih motivasi aja untuk teman-teman yang memang gue udah daftar sesuai passion gue atau gue udah daftar yang tidak sesuai passion gue gitu kan. Ya, kalau motivasi sih ya yang pasti harus semangat ya, harus yakin dulu. Yakin. Kalau masalah lainnya kalau udah yakin dan emang mau kuliah pasti dibantu lah sama yang di atas ya. Iya. Jangan pernah meragukan bantuan dari yang di atas lah. Betul. Dalam hal apapun,
kalau udah yakin ya jalanin aja. Kalau bisa sesuai passion. Iya. Karena ruwet juga kalau nggak sesuai passion daripada di tengah jalan. Duh, gua nggak cocok nih. Malah nyerah gitu ya. Malah nyerah, sayang kan. Iya. Buang waktu sia-sia. Ntar kuliah nggak selesai. Tapi nggak masalah juga kalau kan ada tuntutan dari orang tua atau Betul. memang cari aman gitu. Jadi harus paksakan gitu kan. Kalau udah kecebur, jalan aja udah terus. Iya. Jangan Cebur cemplung aja gitu kan. cemplung aja terus, jangan pasrah lah. Iya. Jangan pasrah sama keadaan, pokoknya harus ya berproses di manapun. Kalau kitanya memang mau berproses nggak bakal ada masalah di situ. Pokoknya kuliah itu buat saya penting sih ya. Soalnya gini, jadi itu kalau zaman penjajahan dulu ya, ngomongin flashback lah. Zaman penjajahan itu dulu nggak semua orang bisa sekolah. Jangan kan kuliah, sekolah aja dibatasin kan ada. Memang sekolah-sekolah khusus orang asing sama ya ibaratnya petinggi-petinggi. Betul. Petinggi-petinggi daerah lah bisa sekolah. Itu kan dari keterbatasan sekolah itu akan menyebabkan keterbatasan intelijensi. Maksudnya dalam hal ke depan itu Indonesia kekurangan orang yang berintegritas dalam pemikiran. Nah, karena sekarang kita udah nggak dijajah, Iya. ya rebut-rebutan lah tuh. Kuliah kita kan nggak ada hambatan dari manapun, dari batasan apapun. Betul. Kita harus berproses di sana, berpikir di sana, karena pola pikir ketika kita masuk ke perguruan tinggi dengan sebelum masuk perguruan tinggi itu pasti akan berubah. Itu akan beda tuh cara kita melihat sebuah masalah, cara kita menyelesaikan masalah, itu bakal beda. Jadi mendewasakan diri ya. Mendewasakan diri, karena selama ini kan dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA kita disuapin ya. Iya betul. Kalau di sana kita menyuapi diri sendiri. Dimana kita mau kemana ya kita cari sendiri. Benar. Kita harus kayak gitu lah, berdikari lah, berdiri di kaki sendiri. Jangan terus-terusan di zona nyaman lah. Benar. Jadi harus keluar ya dari zona nyaman ya. Harus keluar, harus cari relasi sebanyak-banyaknya, berorganisasi. Ya, kadang juga ada orang yang malas berorganisasi karena paradigmanya lambat lulus. Benar. Padahal itu tergantung kita juga. Iya. Apa kitanya yang lambat lulus, jangan pernah nyalahin Organisasinya. Itu mah kitanya aja nggak bisa manage waktu, kita yang nggak bisa. Kita yang nggak bisa memanage diri ya. Nggak bisa Gitu. membagi tuh prioritasnya. Yang mana nomor 1, ini nomor 2. Itu mah udah baik. Pokoknya organisasi itu penting. Cari relasi kan dibilang. Benar. Orang dalam ya kan. Daripada lulus kita luntang-lantung kan. Benar. Mendingan kuliah ya. Mending kita capek-capek pas kuliah, ntar udah lulus, ntar wah teman gue udah jadi ini, tinggal lobby aja. Betul. Ada lowongan nggak? Gue masuk lah ke sini, kan gitu gampang tuh. Oke Dan, promoin dong gitu kan, mumpung lagi di PGRI nih gitu kan. Mau promoin ya kan buat audiens yang umum pengen tahu PGRI itu sebagus apa sih atau seperti apa sih di mata Jidan gitu kan. Kalau PGRI ya secara akademis dan non akademis itu udah top lah ibaratnya, udah papan atas ya kan. Secara akademis kan udah difasilitasin, orang-orang juara umum dikasih beasiswa, orang-orang yang mau lomba akademis difasilitasin. Non akademik ya. Secara akademik dan non akademik. Iya kan? benar. Akademik mau lomba jurusan berangkat, mau lomba apa berangkat. Bahkan angkatan saya juga ada yang beasiswa ke luar negeri tuh. Siapa tuh ya, saya lupa tuh cewek. Ya kan ada beasiswa ke luar negeri tuh fasilitas sekolah juga kan. Iya. Apalagi non akademiknya. Kebetulan non akademik saya aktif juga dulu di eskul futsal sama eskul basket kan. Basket ya, futsal basket. Itu bener-bener emang difasilitasin, nggak bakal nyesel lah. Iya. Secara infrastruktur fasilitas juga lengkap, wifi kan, smart and cyber school, ya kan. Udah ada podcast nih, keren banget kan. Pokoknya yang kelas 9 nggak bakal nyesel deh masuk sini ya. Nggak bakal nyesel lah. Apalagi sekarang aja udah perkembangannya udah banyak banget lah. Iya. Lapangan udah baru, toilet bersih kan, kelas juga udah banyak. Kalau dulu kan sempat shift-shiftan, sekarang udah banyak. Luar biasa deh ya. Lab juga udah ada kan. Mantap. Lab udah, nggak Oke kalah. Dan, satu kata buat PGRI Dan. Satu kata nih. Sebenarnya nggak cukup kata nih buat PGRI ini. Nggak cukup satu ya? Nggak cukup satu. Banyak ribuan kata buat PGRI. Tinta pulpen pun nggak bakal cukup lah. Oh, iya, bener. buat nulis gimana keadaan PGRI. Iya. Tapi emang harus satu kata buat PGRI. Mantap lah ya. Mantap ya? Mantap. Mantap. Nggak bakal nyesel lah. Bakal nyesel. Itu guys ya, hari ini itu wah luar biasa, kita banyak banget pelajaran dari alumni kita ini, Jidan ini.
ya, tentang hukum, tentang gimana kuliah di menjadi mahasiswa, ya kan. Kemudian dia juga udah gimana pengalaman dia di PGRI itu seperti apa gitu kan. Jangan pernah menyerah ya Dan ya. Jangan pernah Jadi, menyerah. jangan pernah menyerah. Kalau emang udah kejebur ya udah lanjutin aja, nyemplung aja gitu, basah sekalian. Nekat lah. Nekat ya kan. Ya. Baik, terima kasih Jidan ya udah main-main ke sini. Jangan kapok. Waduh, Ntar kalau bisa mah undang lagi. mengundang lagi ya. Kalau udah ada Bener. profit kan Iya. lumayan. Bener. Ya. Itu aja guys ya. Jangan lupa subscribe, like and share, komen juga ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.